Bentrokan terjadi antar warga dengan petugas Satpol PP saat pembongkaran lapak pedagang kaki lima. Pedagang menolak penggusuran lantaran dinilai tidak merata. Sebelumnya, petugas Satpol PP dan pemerintah kota Lok Sumawe telah melayangkan surat penertiban hingga 3 kali, namun pedagang yang berada di Jalan Pasek Kede Aceh hingga Mon Gedong Lok Sumawe belum membongkar lapak dagangan mereka. Di wilayah Gedong itu memang kita sudah surati beberapa kali untuk ditertibkan, karena itu kan ada termasuk taman kota di situ, menutupi juga parit besar kita. Dalam bentrokan ini, seorang warga diamankan oleh petugas gabungan. Bahkan sejumlah warga yang mengadang pembongkaran ini mengalami pemukulan dalam bentrokan. Meski pihaknya telah menerima surat penertiban hingga 3 kali, namun pedagang meminta adanya solusi terkait penggusuran lapak pedagang yang dilakukan pemerintah. Janganlah dibongkar. Jangan diusir. Kami nggak mau digusur. Kok emang digusur? Katanya kami dari Jalan Pasir sampai Kuliner itu dibongkar. Kami setuju. Janganlah tempat kami aja yang digusur. Dampak penolakan pembongkaran lapak dagangan di lokasi ini ditunda. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Rumah terbakar, tabungan 70 juta rupiah ludes dilalap api. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara. Halo, selamat malam pemirsa. Kericuhan antar warga terjadi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melakukan tembakan peringatan beberapa kali untuk membubarkan perkelahian. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kepolisian dari Polres Tanah Toraja terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk membubarkan kericuhan antar dua kelompok warga. Banyaknya massa dan warga yang terlibat membuat personil kepolisian yang berada di lokasi sempat kewalahan. Tembakan peringatan yang dikeluarkan saat terjadi bentrokan bertujuan agar perkelahian antar kelompok tak meluas. Para pemuda ini tiba-tiba muncul, kemudian hendak masuk ke dalam lorong, namun anak dari dalam lorong itu keluar dan mengejar sekelompok pemuda tersebut. Akhirnya terjadi perkelahian dan sempat anggota mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan para aksi preman yang sempat memukul salah satu kelompok pemuda tersebut. Dan saat ini pemuda itu sudah kita bawa ke Polres untuk membuat laporan polisi dan melakukan visum terkait dengan luka yang dia alami. Sementara itu, hingga kini pihak kepolisian Polres Tanah Toraja melalui tim Satreskrim masih mencari motif dari peristiwa perkelahian antar kelompok tersebut. Dua dari 5 pelaku ganjal mesin ATM di Cipayung, Jakarta ditangkap polisi. Mobil pelaku sempat menabrak sejumlah kendaraan saat proses pengejaran oleh polisi. Kamera pengawas merekam petugas kepolisian, TNI, dan warga saat mengejar mobil pelaku ganjal mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Pelaku melancarkan aksinya di sebuah SPBU di Jalan Raya Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur. Salah satu pelaku ditangkap tak jauh dari SPBU. 4 pelaku lainnya langsung melarikan diri dan menabrak sejumlah kendaraan hingga mengalami kerusakan. Para pelaku melarikan diri cukup jauh hingga akhirnya laju pelaku terhenti saat masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Tak hanya sampai di situ, para pelaku keluar dari mobil dan kembali melarikan diri
hingga mereka nekat menceburkan diri ke aliran Kali Sunter Cipinang Melayu dan satu pelaku kembali berhasil ditangkap petugas. Lanjut, tim kami melakukan pengejaran ke tol. Nah, di tol memang terjadi cukup dramatis, di mana dari tersangka ini menabrak kendaraan yang melintas di depannya dan menyebabkan beberapa kendaraan tersenggol. Hasil pengejaran tersebut kita berhasil mengamankan satu tersangka lagi berinisial K dan ada 3 tersangka yang dalam proses pengejaran. Dari 5 pelaku, 2 orang diantaranya berhasil ditangkap. Petugas juga menyita barang bukti berupa besi pengganjal ATM dan 1 unit minibus yang dikendarai pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hilang kendali saat ngebut sebuah motor adu banteng dengan mobil di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta. Pengendara motor tak sadarkan diri, sementara kedua kendaraan ringsek parah. Inilah video amatir milik warga yang merekam kecelakaan adu banteng antara pengendara motor dan mobil di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta. 2 kendaraan ringsek parah, sementara pengendara sepeda motor tak sadarkan diri di lokasi kejadian karena luka di wajah. Warga sekitar yang berada di lokasi langsung berupaya menolong korban. Sebelumnya motor dari arah Pancoran melaju dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali keluar jalur berlawanan dan menghantam sebuah mobil dari arah Saharjo. Itu motor kenceng ngebut sampai hilang kendali, terus loncat ke trotoar, masuk ke jalur lain, hantem velos deh. Jadi adu banteng karena si motor nyebrang jalur masuk ke jalur sebelah, kena velos. Pengendara motor langsung dievakuasi ke rumah sakit guna perawatan medis. Sementara kecelakaan maut terjadi di kolong jembatan underpass proyek tol Cisumdawu di Sumedang, Jawa Barat. Bocah berusia 10 tahun tewas terlindas truk setelah terjatuh dari motor yang ditumpangi bersama ibunya. Nasib naas menimpa bocah perempuan berusia 10 tahun yang tewas terlindas truk di kolong jembatan underpass proyek tol Cisumdawu di Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Korban terjatuh dari motor yang ditumpanginya bersama ibunya akibat jalan di sekitar lokasi licin dan langsung terlindas truk yang melintas hingga tewas di lokasi. Sejumlah warga serta pengguna jalan lainnya berusaha menolong korban dan membawanya ke RSUD setempat. Ibu sama anak, itunya kondisi anaknya yang meninggal di tempat. Ya. Terus korbannya gimana sekarang? Gimana? Korbannya dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit ya. Tadi ada banyak petugas juga yang datang ke sini. Emang rawan kan jalur di sini, terowongan? Bukan rawan lagi ya, di sini mah emang sering yang jatuh tiba-tiba, jalannya licin. Ada 2 korban yang laka dari Paseh Jambu datang ke RSUD ke kamar 2 korban. Yang satunya MD ada di kamar jenazah, yang satunya lagi ada di IGD masih dalam perawatan. Kini kecelakaan tersebut ditangani unit laka lantas Polres Sumedang. Tertidur pulas, sebuah rumah di Gresik, Jawa Timur hangus terbakar. Tidak hanya perabot, api juga menghanguskan uang tabungan sebesar 70 juta rupiah. Inilah uang tabungan sebesar 70 juta rupiah milik seorang pria pensiunan ASN berusia 70 tahun yang hangus terbakar dan ditemukan di antara puing-puing bangunan rumahnya di Desa Pandanan, Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Uang tabungan hasil kerjanya selama berpuluh-puluh tahun yang disimpan di dalam kaleng hangus tidak bersisa. Saat kejadian, korban yang tinggal seorang diri tengah tertidur pulas. Sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang membakar tumpukan kayu bekas di bagian teras rumah. Kemungkinan besar puntung rokok yang dia buang ketika habis merokok, terus ditinggal tidur. Ada korban, Pak? Tidak ada. Sudah berapa kali terbakar ini, Pak? Ini kebakaran ini sudah 3 kali, namun yang paling parah ini habis. Api berhasil dipadamkan petugas damkar Gresik dalam 45 menit.
Akibat kebakaran ini pemilik rumah Ida Haji pensiunan ASN di Dinas Kesehatan Gresik hanya bisa pasrah meratapi nasibnya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 71 orang terkait bentrokan di pabrik smelter nikel milik PT GNI di Morowali, Sulawesi Tengah. 17 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah masih terus menyelidiki pemicu insiden bentrokan antar kelompok pekerja di pabrik smelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pasca bentrokan, pihak kepolisian bersama TNI meningkatkan pengamanan di sekitar pabrik. Akibat insiden yang terjadi Sabtu lalu, sebanyak 2 pekerja meninggal. 2 korban yang MD sudah meninggal dunia. Yang satu sudah bisa diidentifikasi, itu adalah warga negara Cina. Kemudian yang satunya, yang warga negara Indonesia masih dalam proses identifikasi. Kemudian sampai dengan saat ini, situasi di sana cukup aman, terkendali. Jadi personel Polri dan TNI melakukan pengamanan di tempat-tempat yang strategis, yaitu jalan masuk dan keluar dari ke perusahaan, kemudian di jalan Boling, kemudian pengamanan di tempat jeti atau di dermaga, dan juga di tempat smelter. Jadi sekarang cukup kondusif. Akibat insiden yang terjadi Sabtu lalu, sebanyak 2 pekerja meninggal dunia. Sekitar 71 pelaku perusakan ditangkap dan 17 diantaranya sudah ditetapkan tersangka. Ratusan personel TNI dan Polri sudah mengamankan lokasi kejadian dan saat ini sudah dinyatakan kondusif. Sementara kegiatan operasional pabrik akan kembali berjalan pada esok hari. Aktor Revaldo dapat rekomendasi untuk rehabilitasi karena mengaku pecandu yang punya masalah mental. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.